Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul ahad ats-tsamin min syahri dzil qa'dah 1444. Mazilna fi darsina au nahnu naftah darsan jadidan. Kita buka pelajaran yang baru yang berhubungan dengan fikih yang akan kita laksanakan di beberapa hari yang akan datang. Maka pelajaran fikih ini sangat urgen karena kita akan dihadapkan dengan pengamalan dari suatu ibadah, maka akan masuk kepada perkara al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bahwa kita mempelajari ilmu terlebih dahulu sebelum perbuatan dan ucapan. Seperti ucapan Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Maka ketahuilah bahwa Dia adalah Allah yang He is the one and only, dan minta ampunlah dosa kepadanya. Maka di sini ahamiyah dari urgennya kita menuntut ilmu sebelum kita melaksanakan suatu amalan. Dan amalan itu adalah sembelihan kurban. Maka di beberapa hari yang akan datang di Idul Adha, insyaallah kita akan menyembelih kambing yang ada pada kita, dan itu semuanya butuh kepada ilmu. Maka sekarang kita masuk kepada kitab yang berjudul Al-Akhbaru As-Sahihatu fi Ahkamil Udhiyah, kumpulan dari hadis-hadis yang sahih tentang fikih sembelihan. Maka penulis sekaligus pembicara, maka di sini dia berkata di dalam kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai kitab dengan al-basmalah, dan tidak usah kita bahas permasalahan basmalah. Setelah basmalah dimulai juga dengan alhamdulillahi jalla wa ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Maka setelah penulis memulai dengan basmalah, kemudian setelah itu alhamd lillahi dengan khutbatil hajah, dan itu semua tidak usah dibahas, telah terdahulu permasalahan khutbatil hajah bahwa dia adalah dari sunnah. Amma ba'du, maka kalimat amma ba'du penjeda antara muqaddimah dari pembicara atau khatib ataupun penceramah di saat dia memulai pujian kepada Allah dengan memulai materi,
maka masuk kepada amma ba'du. Kemudian setelah itu masuk kepada materi. Dan telah dibahas di pelajaran-pelajaran yang lalu dari makna amma ba'du dan i'rabnya dan juga siapa yang mengatakannya. Maka sekarang kita masuk langsung kepada kitab, dan perlu diketahui kitab ini akan kami berikan PDF-nya kepada satu sumber. Kemudian antum semuanya mencatat dari satu sumber tersebut agar kalian menjadi mudah memahami, mencatat dari matan dan dihafalkan. Qala al-muallif rahimahullah, as'alullahal karima rabbal arsil adimi an yubarikallahu fi ilmik wa an yaj'ala a'malaka khalisatan liwajhihil karim. Maka di sini penulis berdoa untuk para penuntut ilmu yang membaca kitab ini. Aku meminta kepada Allah yang maha mulia, yang memiliki ars, the big throne, memiliki ars yang sangat luas, an yubarikallah fi ilmik, semoga Allah memberikan ilmu kepadamu yang barokah. Dan makna dari barokah al-ilm, barokah adalah ilmu yang luas, yang banyak dan bermanfaat. Seperti terdahulu bahwa ilmu itu hukumnya wajib, menuntutnya talabul ilm faridatun ala kulli muslim, seperti hadis yang sahih datang dari Anas ibnu Malik, Abu Sa'id al-Khudri, dan telah kita bahas di pelajaran-pelajaran yang lalu, terutama khutbatil Jum'ah. Maka menuntut ilmu itu adalah perkara yang wajib, dan dari ilmu yang wajib yang kita tuntut kembali nanti kepada person-person yang menuntutnya. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang la yanfa'. Maka ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi, seperti doa penulis, an yubarikallahu fi ilmik. Apa itu ilmu yang diberkahi? Ilmu yang semakin dia bertambah padanya, semakin yazidu khasyah wal iman, semakin dia bertambah iman dan rasa takut kepada Allah. Maka inilah yang diinginkan dengan ilmu yang bermanfaat. Bertambah ilmu, semakin bertambah khasyah wal iman. Ini seperti ucapan Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maka tidaklah orang-orang yang paling takut dari hamba-hamba Allah itu kecuali mereka para ulama. Maka Imam Malik mengatakan dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Wahab di kitab ilmunya, dan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di Al-Jami' fi Akhlaqi Rawi, dengan sanad dari Ahmad Ibnu Saleh Al-Misri, dari Abdullah Ibnu Wahab Al-Misri, dari Imam Malik. Qala Imam Malik, laisal alim bikathrati haddatsana wa amba'ana au bikathrati riwayah. Maka bukanlah seorang alim dia banyak menghafal Al-Quran dan dia banyak menghafal hadis-hadis, bahkan meriwayatkan dengan sanad haddatsana akhbarana, menunjukkan bahwa dia mempunyai ilmu. Namun seorang alim bukan hanya banyak menghafal Al-Quran dan banyak menghafal hadis, tetapi yang diinginkan oleh Allah di ayat tadi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama walakin al-ilmu nurun ja'alahullahu fi qalbih. Namun ini yang diinginkan. Maka ini makna dari an yubarikallah fi ilmik, diberikan ilmu yang barakah, yang banyak, dan semakin banyak semakin takut kepada Allah. Maka oleh sebab itu kita diperintahkan oleh Nabi untuk meminta doa kepada Allah dari ilmu yang bermanfaat. Seperti hadis yang datang dari Maula Ummi Salamah, dari Ummi Salamah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Wahai Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Maka hadis ini meskipun dhaif karena Maula Ummi Salamah majhulah,
namun telah datang dari hadis Jabir yang sanadnya hasan, disebutkan di dalam hadis, ini as'aluka ilman nafi'an, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Maka oleh sebab itu, meminta ilmu yang diberkahi dan bermanfaat itu disunahkan kita meminta kepada Allah, dan bahkan disunahkan kita beristiadah agar dijauhkan oleh Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid ibnu Arqam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Wahai Allah, jadikanlah atau lindungilah aku dari ilmu yang tidak berguna, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak pernah khusyuk takut kepadamu. Maka doa-doa seperti ini harus terulang bagi seluruh tulabil ilm agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Semakin hari semakin cerdas dan semakin kuat ilmunya dan semakin kuat imannya dan rasa takut kepada Allah. Fahimtum? Ini yang kita inginkan. Maka para santri di sini jangan ada yang akhlaknya buruk, pendusta, pembohong, terus melaksanakan dosa-dosa padahal dia menuntut ilmu, maka ini menunjukkan ilmunya tidak bermanfaat. Maka jikalau kalian menuntut ilmu dan akhlaknya buruk, apalagi di pondok pesantren, kemudian dia mempunyai geng, kemudian dia menjadi mafia besar di pondok, pembuat onar dan sebagainya, maka apa faedahnya dia menuntut ilmu? Mendolimi dan membuli dari murid-murid baru, mendolimi dan membuli dari murid-murid yang kecil. Maka yang seharusnya kita saling ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang besar mengajari yang kecil, yang besar membimbing yang kecil, maka justru kebalikannya. Bagaikan di alam hutan belantara, yang kuat dialah yang menang. Predator akan berada di atas rantai makanan dan herbivore akan selalu menjadi korban. Tidak seperti itu. Para santri semuanya menuntut ilmu, menghafal Al-Quran dan Sunnah, dan khasyatillah, mencapai kepada adab yang mulia dengan takut kepada Allah. Maka itu yang kita inginkan. Maka tidak ada dari santri-santri yang berkelahi, mendolimi satu yang lainnya, mencuri milik satu dan yang lainnya. Dan apalagi jika ada pondok putri juga mengintip pondok putri ataupun pacaran dengan pondok putri, dengan pihak putri, maka